Salah satu film horor Indonesia lagi jadi perbincangan nih, yaitu film karya Anggi Umbara dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Sebenarnya apa sih yang ngebuat film ini jadi perbincangan di media sosial? Sebelum itu, gue perlu menjelaskan bahwa film Vina Sebelum 7 Hari ini diangkat dari kisah nyata. Jadi cerita dalam film ini diambil dari kisah tragis pasang remaja, yaitu Vina dan Eki yang dibunuh oleh geng motor. Parahnya lagi, sebelum dibunuh, Vina itu diperkosa oleh 11 orang geng motor ini. Sungguh tragis dan tidak bermoral. Menariknya, arwah Vina kemudian merasuki tubuh teman Vina dan menjelaskan apa yang terjadi pada saat kejadian. Vina dibunuh, Vina dibunuh. Bukannya kecelakaan, loh. Oleh karena itu, Anggi Umbara kemudian membuat film biopik ini dengan bergenre horor. Disinilah letak kontroversinya. Film ini dianggap netizen dan juga beberapa pengamat film sebagai film yang kurang mengedepankan nilai-nilai etika. Karena apa? Karena film ini dianggap mengeksploitasi tragedi kasus pembunuhan Vina secara gamblang, komersil, dan tidak mengedepankan nilai-nilai korban. Tapi di sisi lain, film ini dinilai tidak melanggar hukum. Karena lembaga sensor film telah menyatakan bahwa film karya Anggi Umbara ini telah lolos sensor dan diberi kategori untuk 17 tahun ke atas. Nah, di sini nih letak persoalannya. Sampai dengan 12 hari penayangan, film ini sudah ditonton oleh 4,5 juta penonton. Dan dari jumlah yang fantastis tersebut, ternyata film ini nggak hanya ditonton oleh mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas, yang dimana itu sesuai dengan kategori film. Tetapi juga banyak ditonton oleh anak-anak yang masih di bawah 17 tahun. Dan tentu aja, ini bisa menimbulkan dampak psikologis bagi penonton di bawah umur tersebut. Menurut Ferianto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, tayangan sadisme dan eksploitasi pada film Vina menjadikan kekerasan seksual sebagai konten yang banyak dibicarakan masyarakat. Tapi ironisnya, film tersebut itu nggak berbanding lurus terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Lebih lanjutnya lagi, Ferianto Sitohang juga mengatakan bahwa film ini berpotensi menjadi pemicu bagi korban kekerasan seksual lainnya dan pihak yang rentan. Dia mempertanyakan tanggung jawab produser dan sutradara film untuk memberikan peringatan atas resiko yang mungkin muncul di masyarakat. Meski demikian, Anggi Umbara juga selaku sutradara berdalih bahwa karyanya ini dibuat agar tidak ada Vina lainnya yang akan menjadi korban. Ya mungkin ini ada benarnya juga sih, soalnya kan kita sama-sama tahu saat ini dari 11 tersangka, masih ada 3 lagi tersangka yang menjadi buronan. Nah, dengan kasus ini kembali menjadi perbincangan, ada harapan bahwa 3 pelaku yang saat ini masih menjadi buron dapat segera tertangkap. Di sisi lain, akibat viralnya film ini, kasus Vina pun kembali dibuka karena melihat adanya kejanggalan. Bahkan, pengacara Hotman Paris sampai turun tangan loh. Bakal seviral Ice Cold gak ini ya? Perdebatan soal kontroversi film Vina ini sebenarnya bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, film-film di Indonesia perlu lebih peka lagi terhadap permasalahan seperti ini dan lebih mengedepankan nilai-nilai korban dibandingkan hanya mengincar viral dan komersialisasi. Tapi di sisi lain, perdebatan ini bisa berujung pada pertimbangan pemerintah untuk lebih ketat terhadap perfilman Indonesia. Di mana pada akhirnya kita bisa kembali seperti zaman Orde Baru di mana pemerintah itu mengontrol secara ketat perfilman di Indonesia. Padahal kan saat ini industri film di Indonesia udah semakin tumbuh. Dan tentu saja, banyak film-film berkualitas yang perlu mendapatkan apresiasi dan terus kita dukung. Gimana menurut kalian? Apakah film Vina ini memang minim etika? Atau kalian justru melihat bahwa film ini bisa menjadi awal untuk kembali mengusut kasus Vina sehingga 3 orang tersangka yang saat ini masih buron dapat tertangkap? Komen di kolom komentar ya!